Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya, Pak. Perkenalkan saya Panji Ananda, Lumban Turwan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum week 11 algoritma struktur data mengenai topik Basic and Advanced Sort. Untuk tujuan praktikum ini sebenarnya kita untuk memahami algoritma sorting dasar yaitu basic sort, kemudian ada juga yang advanced sort menggunakan merge. Dan nanti juga kita diberikan tantangan praktikum untuk implementasi kode. Oke, di sini yang pertama yaitu basic sort. Ada bubble sort. Bubble sort di sini itu cara kerjanya menukar elemen bersebelahan jika salah urut atau ada eh, tidak konsisten untuk urutan data. Jadi langsung saja kita coba di terminal. Oke, kita ganti terlebih dahulu app-nya. Kita clean package. Oke, kita clear, compile. Nah, untuk before sorting, urutan datanya 35142. Setelah melakukan bubble sort, eh, dibandingkan kemudian after sortingnya jadi 1 2 3 4 5. Eh, Oke, selanjutnya itu ada selection sort. Ini dia kode dari selection sort. Untuk selection sort itu dia dicari nilai terkecil, kemudian uh, setelah dapat dia ditaruh di depan. Mungkin tidak perlu lagi kita jalankan untuk menghemat waktu. Kemudian insertion short itu dia menyisipkan elemen ke posisi yang tepat, yang benar lah. Dari nanti dia itu disusun. Jadi kalau belum pas, dia disisipkan, kemudian nanti elemen yang tepat akan disisipkan ke posisi yang benar. Oke, langsung aja ke merge sort. Ini advanced sort, ada merge sort, dan ada juga merge dan merge sort. Mungkin pertama kita akan menjalankan yang merge sort lah. Dari konsepnya itu dia divide and conquer atau dipecah array jadi kecil-kecil kemudian digabungin lagi. Jadi ada dua bagian, merge itu gabung dua array terurut dan merge sort itu dia rekursif membagai array. Oke, kita akan jalankan. Before mergingnya itu seperti ini, 1 3 7 8 2 4 5 6. Itu adalah data satu dan data dua. Kemudian di after merging dia uh, setelah pengurutan merging 1 2 3 4 di sini, kemudian 5 6 7 8 di kanannya. Itulah untuk advanced sort. Oke, namun di sini kita lanjut ke bagian tantangan praktikum saja. Oke. Untuk aktivitas tantangan praktikum di sini kita itu diminta memanfaatkan kode program linked list pada praktikum yang ketiga. Nah, kita diminta membuat fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting yaitu bubble sort. Jadi di sini implementasi linked list itu menggunakan bubble sort. Saya sudah memindahkan linked list yang dari praktikum 3 di sini. Kemudian saya juga telah tambahkan fungsinya. Ini dia mengurutkan linked list menggunakan bubble sort. Jadi langsung aja kita ke app Java-nya.
Ini dia. Nah, sebelum sorting itu berikut datanya 4 eh, pointer selanjutnya atau next ke 2, next ke 5, next ke 1, next ke 3, null. Nextnya null atau nol ya. Kemudian lakukan sorting menggunakan bubble sort. Link listnya jadi berubah satu, pointer merujuk ke 2, next ke 3, next ke 4, next ke 5, dan next ke null. Jadi itu kita append terlebih dahulu, kita tambahkan dulu ya datanya menggunakan append. Jadi 42513 ini nilai itu sebelum sortingnya. Setelah itu kita menggunakan ini ya, memanggil fungsi bubble sortnya. Oke, lanjut ke tugas yang kedua yaitu double sorting. Nah, konsep double sorting itu kita urutkan sorting. Yang pertama urutannya berdasarkan skor, kemudian jika skornya sama maka berdasarkan abjad nama. Jika namanya sama maka dia akan berdasarkan NIM. Itu adalah konsep double sort yang dimaksud. Dari kita implementasikannya di Student Helper dan ada juga membutuhkan bantuan salt swap. Oke, kita langsung coba ke bagian app Java saja. Kita clear terlebih dahulu, kita npm clean package untuk membersihkan data. Kita clear lagi, kita dapat target. Nah, kita diminta memasukkan untuk jumlah mahasiswa, kita masukkan misalnya 2 saja dulu. NIM-nya itu 11S240044. Namanya itu Panji. Kemudian masukkan skor, kita masukkan skornya itu misalnya 90 lah. Nah, kita masukkan NIM kedua itu 11S24042. Namanya itu Martulut, skornya itu 80. Nah, sebelum saya enter, sebelum saya lihat hasilnya, ini adalah untuk pengurutannya. Jadi dia diurutkan skor terlebih dahulu. Kita membuktikan dulu berdasarkan skor di sini. Data mahasiswa pertama skornya 90, data mahasiswa kedua skornya itu 80. Jadi harusnya setelah dilakukan double sorting, bukan double sorting masih karena cuma satu saja data yang sama, cuma tidak ada data yang sama, sehingga hasilnya seperti inilah. Nah, sebelum diurutkan itu seperti ini. Ini adalah sebelum diurutkan. Nah, setelah dilakukan pengurutan, Martulut menjadi di data nomor satu karena dia memiliki eh, nilai terkecil atau skor terkecil yaitu 80. Kemudian Panji menjadi urut data yang kedua. Oke, kita coba dengan data eh, nama yang sama. Di sini kita coba masukkan skor sama. Oh, dia skor sama ya. Jadi kalau dia skor sama maka diurutkan berdasarkan abjad nama. Oke, Pak dua lah. Ya, oke. Sini harusnya, oh, skornya itu 10. Nah, jadi setelah dilakukan pengurutan, Martulut eh, data nomor satu dikarenakan walaupun skornya sama di sini, maka akan dilakukan pengurutan berdasarkan abjad nama. Dan abjad M itu kan pasti duluan daripada P. Jadi data yang pertama yaitu Martulut. Oke, kita buktikan yang ketiga itu jika nama sama, urutkan berdasarkan NIM. Ini nama dan skor sama. Jadi kita urutkan berdasarkan NIM. 4042. Oh, 2. Nah, namanya itu Martulut. Skornya itu 90. 30 misalnya.
Martulut 90. Nah, expect output bukan expect output. Output yang nanti akan keluar itu harusnya data mahasiswa kedua berada pada data mahasiswa pertama. Nah, ini dia setelah diurutan terbukti bahwa 11S24030 itu dia menjadi data yang pertama. Walaupun kita masukkan tadi di masukkan jumlah mahasiswa itu dia di data mahasiswa yang kedua. Oke Pak, sekian yang dapat saya jelaskan untuk aktivitas praktikum ke-11 Basic and Advanced Sort. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.